kita kedatangan 3 tamu spesial. Iya, spesial banget. Nah, tapi sebelum itu kita juga bakal kenalan dulu ya sesama host kan ya. Iya, Yoni. Yuk mulai dari Yos. Oke, jadi nama aku adalah Yosua. Aku host di sini yang bakalan nemenin episode kali ini sampai selesai. Yeay. Kenalin, aku Ella. Aku juga salah satu host di Unggah Podcast hari ini. Nah, hari ini tuh temanya itu gong buat Yos. Tahu nggak apa? OPM guys. Kita bakal membahas tema pertahanan dan keamanan negara dengan mengangkat kasus kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Betul. Cuman hari ini kita nggak sendirian deh Yos. Kita ada siapa? Ada teman-teman kita dari Papua sana yang akan bercerita tentang pengetahuannya. Halo semuanya, nama aku Richard. Hari ini aku bakal cerita tentang solusi dan juga aksi yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia terutama dan semoga dalam menjaga kedaulatan negara ini. Halo semuanya, aku Vino. Aku merupakan salah satu narasumber di Unggah Podcast pada episode kali ini. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang konflik dan kondisi konflik KKB di Papua. Halo semuanya, aku Sania dan hari ini aku diundang spesial banget sama Unggah Barbershop di episode hari ini. Dan hari ini aku akan membahas tentang dampak KKB di terhadap pertahanan dan keamanan di negara kita Indonesia. Yeay! Selamat datang guys, Richard, Vino, dan Sania di Unggah Podcast. Yo, podcast. Nah, sebelum itu kita hormat dulu nggak sih sama tanah air tercinta kita? Ayo, Yos, si Pipi Yos. Oke. Semuanya, hormat. Tegak, bulat. Yeay, bisa sampai kembali. Nah, hari ini kita bawa atau mengangkat tema ini karena konflik KKB di Papua itu menjadi salah satu masalah cukup serius karena tidak hanya berdampak pada keamanan masyarakat, melainkan juga dapat mengancam persatuan dan keutuhan NKRI. Nah, sekarang aku mau tanya dulu nih, Vino, mungkin kamu bisa jelasin apa sih itu KKB? Oke, jadi KKB atau kelompok kriminal bersenjata itu merupakan sekelompok seorang kriminal atau teroris yang ada di Papua sana, dan mereka itu membuat kekacauan seperti merusak fasilitas umum, bahkan membakar sampai dengan meneror warga-warga sipil di sana, sampai mereka tuh sampai kematian dan merasa terancam. Oh, jadi itu sudah berlangsung cukup lama ya? Ya, Kejam sekali. jadi konflik ini tuh sudah terjadi selama bertahun-tahun dan ya, bertahun dan muncul di daerah seperti juga di daerah Papua sana, dan banyak juga banyak masyarakat di sana sampai ketakutan, dan mereka itu juga sampai mengungsi ya karena ada serangan dari KKB tersebut. Ya, kasihan banget ya Yos. Ya, jadi berarti ini itu bukan konflik biasa ya, tapi konflik yang besar bagi masyarakat di Papua ya. Yes. Kalau di kamu sendiri, kau mengalami tidak di sana? Tidak, karena maksudnya karena saya tinggal di daerah Papua di kotanya. Oh, jadi apa ya biasanya yang di itu kota? Ya, kayak sana. Tiga. Oh, gini kan? Ketika ini. Oh IKN, beda, IKN Kalimantan. Ya. Nah, oke. Kita ini di sini kan semua hadir sebagai generasi muda ya guys. Yoi. Nah, kita sebagai generasi muda dan pastinya Sania sudah generasi muda. Di sini aku mau tanya sih dari sudut pandang kita semua dan mungkin Sania juga sebagai generasi muda. Kenapa sih masalah ini tuh penting banget buat dibahas? Kayak kenapa ini urgent banget gitu loh? Apa sih yang bikin ini mendesak banget untuk dibahas gitu? Baik, sebagai kita karena generasi muda di sini ya, aku merasa kalau masalah ini tuh sangat penting untuk dibahas karena kita harus peduli dengan mereka yang mengalami dampaknya di KKB sana. Karena tidak semua orang tuh beruntung kita yang bisa tinggal di sini yang jauh dari kelompok senjata itu. Masyarakat di sana bisa aja mereka tuh yang
tadi Vino bilang merasa terancam dan ketakutan karena adanya KKB itu. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kita tuh harus berpeduli dan kita juga harus membantu mereka yang membutuhkan di sana. Oh, Oke, aku nanya lagi kan. Ada nggak sih masalah Pancasila dari konflik ini? Oh, menurut saya, aku ya ada banget. Apalagi di sila kedua dan sila ketiga, dimana kalian tahu sendiri kan sila kedua kan ada adil-adilnya itu kan. Aku tuh di Papua sana itu dibandingkan di sini tuh tidak adil karena kita di sini bisa hidup dengan normal selayaknya kita hidup. Sedangkan di sana banyak mereka yang masih merasa takut, mereka masih merasa terancam karena dengan adanya gerakan KKB di sini. Serta menurutku gerakan KKB ini juga melanggar sila ketiga di mana itu persatuan Indonesia karena banyak dari mereka yang ingin menghilangkan diri dari Indonesia atau berpisah sendiri dari Indonesia. jujur cukup ngeri ya Yos. Banget. Kita di sini tentram tapi saudara-saudara kita di sana, aduh, sakit banget sih Yos. Sakit hati. Itu, cuman kayak aku hari ini penasaran, apa sih akarnya kok bisa terbentuk hal-hal seperti ini gitu? Menurut aku akar ini bisa aja karena kesenjangan sosial, kesenjangan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial karena kan juga kalian tahu di sana tuh daerahnya tuh jauh dan juga akses ke sana kan tidak mudah. Maka dari itu kayak banyak orang yang mungkin tidak bisa stay di sana, mereka kayak ini satu sama lain, makanya itu terjadi ke perpecahan. Oh gitu. Kira-kira ya kalau konflik ini terus terjadi, apa dampak panjangnya? Menurut aku dampaknya sangat besar sekali ya. Bisa jadi di sana tuh mengancam banyak banget korban jiwa, mulai dari anak-anak, ibu-ibu ataupun bahkan karena kelompok-kelompok ini kan pengen jadi tamu besar dan mereka tuh pengen menguasai ya. Jadi pasti dampaknya sangat besar. Nah itu kalau nggak diselesai itu pasti bakal sangat berbahaya. Yang sekali itu. Gitu. Oh, oke untuk sekarang nih kita udah masuk ke solusi langsung gak sih? Yuk. Nah, Yosua mungkin lo bisa tanya ke Richard solusi dan aksi nyatanya tuh kayak gimana? Coba Yosua mulai. Menurut kamu solusinya apa gitu? Betul masih nggak bahasa kalau gitu. Jadi solusi itu yang bisa memberikan dari sudut pandangku adalah kita sebagai pelajar ini harus melakukan hal-hal kecil yang bisa dilakukan seperti mendengar guru, terus menghormati guru, tidak menyela pembicaraan orang dan lain-lain. Oke, terima kasih Mas ya. Selain itu, selain itu kita harus bisa peduli terhadap sesama kita, tidak boleh memandang rendah, tidak boleh saling memiliki rasa yang paling kuat atau rasa yang memiliki, tapi harus saling respect dan juga kita harus hormat terhadap sesama kita. oke terima kasih Bisa. Oh, jadi kita saling hormat, respect itu kuncinya ya. Iya. Jadi Papua itu bukan wilayah yang jauh atau terpisah, melainkan bagian dari Indonesia yang harus kita jaga bersama. Benar nggak ya? Benar. Nah, jadi dari pembahasan hari ini kita dapat memahami ya guys, bahwa konflik KKB di Papua itu merupakan ancaman terhadap pertahanan, keamanan, dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia. Terus juga konflik ini juga bertentangan dengan nilai Pancasila dan dapat menghambat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Papua guys. Nah, karena itu penting juga bagi kita untuk memahami konflik ini secara bijak dan tidak mudah terprovokasi. Itu nggak sih kuncinya? Betul. Jadi jangan asal percaya aja guys apa yang orang katakan. Nah, mari kita bersama-sama menjaga Indonesia agar tetap damai, aman, dan bersatu. Nah, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, Yosua mau ngapain? Mau salam dulu guys. Tunggu. Sebelum salam, kita bertiga di sini tuh mau nyampaikan sesuatu. Jadi saya mau mengatakan dari ketiga mereka di sini, kita ingin bicara di depan sini untuk bagi teman-teman kita di Papua sana yang merasa masih takut, masih terancam. Ayo kalian semua tuh pasti bisa melawan dan kita semua pasti juga bantu dan peduli dari sini. Oh. Wah.